Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 526. Pemurnian lagi. Pria gemuk itu merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Aku sebenarnya tidak ingin menyelamatkanmu, pikirnya kesal. Namun, di wajahnya yang masih penuh dengan gumpalan lemak, ia tetap memasang senyum palsu dan berkata, "Ah, tidak masalah, tidak masalah." Di sisi lain, ekspresi wanita berwajah dingin itu tetap tak berubah. Namun, matanya sesekali melirik Yung Xiao dan pria berjanggut dengan penuh kewaspadaan. Jelas, apa yang baru saja terjadi masih membuatnya merasa tidak tenang. Karena mereka sudah pergi, ayo kita turun, kata Shou Wei. Aku akan mencari kesempatan untuk melaporkan kejadian ini kepada para sesepuh sekte biduk. Jika itu sudah dilakukan, seharusnya tidak ada masalah lagi. Meskipun ucapannya terdengar tegas, sorot matanya tetap dipenuhi kecemasan yang sulit disembunyikan. Setelah keributan tadi, orang-orang yang menonton dari kejauhan mulai membubarkan diri satu persatu. Sementara itu, mereka berlima berjalan masuk ke dalam halaman kecil. Pintu utama tempat itu memang sudah lama hancur, tapi hal itu tidak terlalu menjadi masalah. Setidaknya, tempat itu masih cukup untuk mereka tinggali selama beberapa malam ke depan. Di halaman kecil itu, terdapat 6 kamar. Shou Wei, yang bersikap sangat sopan, membiarkan 2 orang itu memilih kamar mereka terlebih dahulu. Setelah itu, ia menawarkan pilihan kepada Yung Xiao dan pria berjanggut. Namun, pria berjanggut itu terlihat ragu-ragu dan enggan memilih lebih dulu. Yung Xiao, di sisi lain, tampak tidak peduli. Ia langsung menunjuk sebuah kamar di sudut dan masuk tanpa banyak berpikir. Di dalamnya, ruangan itu cukup kecil dengan dekorasi yang sederhana. Hanya ada sebuah tempat tidur dan meja, tetapi semuanya terlihat bersih. Jelas, tempat ini telah dirapikan untuk menyambut tamu. Tanpa banyak bicara, Yung Xiao duduk bersila di atas tempat tidur dan mulai bermeditasi dengan tenang. Di dalam tablet alam dewa, wujud jiwa Yuan Gaohan muncul di sampingnya. Ia melihat tumpukan besar bahan untuk memurnikan labu Vajra kecil dan berkata, "Yuan tua, bagaimana hasil penelitianmu?" Yuan Gaohan meliriknya sekilas lalu mengangguk. "Kita bisa mencobanya. Kuali ungu berputar tarian surgawi ini telah kupelajari sejak awal, dan tingkat kesuksesannya bergantung pada hati seseorang. Selain itu, kamu sendiri yang akan memurnikan labu Vajra kecil ini, dan kamu adalah Gu Feiyang. Dengan keberadaanmu di sini, aku jauh lebih percaya diri." "Haha, aku bangga mendengarnya," kata Yung Xiao sambil tersenyum. "Bagaimanapun juga, engkau adalah murid Tian Zhaozi, seorang alkemis hebat dari generasi muda di wilayah suci." Yuan Gaohan menatapnya dengan serius, lalu berkata, "Dalam hidupku, tak banyak orang yang bisa kukagumi, dan engkau adalah salah satunya." Di matanya, selain rasa hormat, juga tersirat emosi yang kompleks. Ia merasa sedikit pahit dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, "Bahkan Ku Hongyan, wanita tercantik di dunia, jatuh cinta padamu. Semua pria di dunia ini pasti iri padamu." Yung Xiao terdiam sejenak, lalu tertawa kecil dan berkata, "Jangan mulai jadi sentimental. Cepat perbaiki labu Vajra kecilku." Yuan Gaohan menghela napas panjang. Meski ada sedikit kesedihan di wajahnya, ia segera menguatkan semangatnya. "Baiklah, aku sudah menyiapkan semua materialnya." Tapi, ia tiba-tiba ragu-ragu sebelum melanjutkan. "Aku berpikir untuk menambahkan sepotong besi bintang dingin surga utara. Dengan kekuatan kita berdua, mungkin kita bisa menyempurnakannya menjadi setengah alat setengah binatang peringkat 8 puncak." Yung Xiao menggelengkan kepala. "Kemungkinannya memang ada, tapi kita berdua masih terlalu lemah saat ini. Risiko kegagalannya sangat tinggi. Selain itu, aku masih membutuhkan besi bintang dingin surga utara untuk keperluan lain." Ekspresi Yuan Gaohan berubah serius. Firasat buruk muncul di hatinya. Dengan cepat, ia memperingatkan, "Ingat, kau hanya punya 3 keping." Yung Xiao tersenyum cerah, memperlihatkan deretan gigi putihnya. "Jangan bercanda. Semua itu milikku.
Aku sudah menggunakan ketujuh keping besi bintang dingin surga utara. Apa? Jika kau berani menyentuh besi bintang dingin surga utaraku, aku akan membakarmu sampai mati. Yuan Gaohan langsung berteriak marah. Ia bahkan pernah mengambil risiko besar dengan melepaskan iblis agung hanya demi mendapatkan material ini. Dan sekarang, ia justru mendengar kabar buruk seperti ini. Tenang saja, kata Yung Xiao santai. Aku hanya bercanda. Yuan Gaohan benar-benar kesal. Di dalam tablet alam dewa ini, Yung Xiao memiliki puluhan ribu cara untuk mempermainkannya. Ia mulai khawatir. Apakah ia benar-benar bisa menjaga sisa besi bintang dingin surga utara miliknya? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Yung Xiao kembali berbicara. Meskipun kita tidak bisa menggunakan besi bintang dingin surga utara, aku punya sesuatu yang lain untuk ditambahkan. Ia membalik telapak tangannya, dan seketika cahaya keemasan bersinar terang. Sebuah patung perunggu kuno muncul di hadapannya. Yuan Gaohan mundur sambil meringis kesakitan, matanya terpaku pada patung perunggu itu dengan ekspresi terkejut. Dalam hitungan napas, keterkejutannya berubah menjadi keterpanaan. Ia maju beberapa langkah, menyentuh patung itu dengan hati-hati, lalu tiba-tiba berteriak, "Ini, emas kerajaan yang bersinar dari surga. Ini sebenarnya adalah bagian utuh dari logam Tensao." Matanya berbinar penuh kegembiraan saat ia memeluk patung itu dengan erat, seolah takut ada yang akan merebutnya. Melihatnya, wajah Yung Xiao berkedut. "Bukankah sikapmu agak berlebihan?" ujarnya dengan nada geli. "Coba perhatikan lebih saksama. Logam langit ini tampak agak aneh. Dengan kekuatan jiwaku yang masih rendah, sulit bagiku untuk melihat detailnya dengan jelas." Yuan Gaohan mengelus patung perunggu itu dengan penuh kasih sayang sebelum akhirnya menenangkan diri. Namun, ada rasa frustrasi yang jelas dalam suaranya saat ia bergumam. "Meskipun aku tinggal di tempat perlindungan dan menikmati sumber daya terbaik di dunia, dibandingkan denganmu, rasanya aku tetap seperti orang miskin yang hampir mati kelaparan." Setelah itu, ia mulai mengamati bentuk dan detail ukiran patung tersebut. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. "Ada yang aneh dengan patung ini, kenapa rasanya seperti bisa mempengaruhi pikiran seseorang? Aku menemukannya di galaksi luar angkasa," jawab Yung Xiao dengan serius. "Sepertinya ada sesuatu yang tersegel di dalamnya, tapi aku masih terlalu lemah untuk mengetahuinya dengan pasti." Yuan Gaohan terdiam sejenak, lalu merenung. Menggunakan emas kerajaan yang bersinar dari surga untuk membuat sebuah patung, ini jelas bukan benda biasa. Maksudmu, bisa jadi ini sesuatu yang lebih dari sekadar artefak biasa. Gunakan kuali ungumu dan coba perbaiki, kata Yung Xiao. Ini hanyalah bagian mentah dari tambang emas Tianzhao Kie. Jika kita bisa memurnikannya, mungkin kita bisa mengungkap apa yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Yuan Gaohan menggelengkan kepala. Logam ini bukan sembarang logam. Emas kerajaan yang bersinar dari surga adalah salah satu biji terkeras di dunia. Hanya alkemis tingkat 9 yang memiliki cukup kekuatan untuk menyempurnakannya. Ia terdiam sesaat, lalu menambahkan dengan ragu, "Kalau hanya sepotong kecil, mungkin aku bisa mencobanya." Mendengar itu, Yung Xiao mengulurkan tangannya, dan nyala api mulai berkumpul di ujung jarinya. Itu adalah api surgawi Phoenix, yang kemudian berubah menjadi bilah cahaya berapi-api. Ia mencoba memotong sudut patung perunggu itu. Namun begitu nyala api menyentuh permukaan logam, hanya suara mendesis yang terdengar, meninggalkan bekas hitam samar tanpa merusaknya sedikit pun. Alis Yuan Gaohan berkerut dalam. Bahkan api surgawi pun tak bisa menembusnya, gumamnya. Sepertinya kekerasan logam ini jauh di atas yang ku ketahui. Aku bahkan belum pernah bersentuhan langsung dengan material ini sebelumnya. Ini adalah salah satu bahan paling langka di seluruh benua, nilainya setara dengan besi bintang dingin surga utara. Yung Xiao tertegun. Meskipun kekuatan tablet alam dewa sangat lemah, ia masih bisa menggunakannya sepenuhnya. Pedang api yang ia padatkan sangat kuat, bahkan orang biasa mungkin tak akan berani menghadapinya. Namun, anehnya,
Pedang itu bahkan tak mampu meninggalkan goresan pada patung perunggu. Tanpa ragu, ia segera duduk bersila dan berkata, "Yuan tua, buka kualimu dan tempa senjatanya. Aku akan memotong emas kue Sky Shine ini. Jika tidak, meskipun aku berhasil memotongnya, aku khawatir kualimu tidak akan mampu memperbaikinya." Yuan Gaohan segera mengerti maksudnya. Logam sekeras itu hanya bisa dikalsinasi oleh api surgawi Phoenix Yung Xiao, sedangkan tugasnya adalah mencampurnya dengan logam lain. Baik, jawabnya lalu mulai merapal mantra ke dalam kuali ungu emas roda penari surga. Tubuh bagian atas kuali itu berputar tanpa henti, memancarkan cahaya ungu yang berkilauan. Sementara itu, Yung Xiao menggunakan teknik dewa ekspansi agung, meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat sempurna. Dengan konsentrasi penuh, ia memadatkan pedang suci yang menyala seperti belati, lalu mulai memotong sudut patung dengan hati-hati. Mereka bekerja dengan tugas masing-masing. Sinar cahaya terpancar dari Gunung Fangchun, sementara Ci Ungu menjulang tinggi ke langit. Di sisi lain, berbagai bahan mentah mengelilingi kuali ungu emas. Yuan Gaohan memasukkan bahan-bahan itu satu persatu, mencairkannya dengan hati-hati. Salah satu bahan yang ia gunakan bukanlah emas maupun giok, melainkan sejenis mineral misterius. Ia dengan teliti membungkus jantung batu merah yang berdetak dengan lapisan demi lapisan. Khawatir jantung itu akan rusak selama proses pemurnian. Saat ini, kuali ungu telah membesar hingga setinggi beberapa meter. Selain Ki Ungu yang menerangi langit, cahaya 5 warna juga terpancar darinya, menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan. Dengan satu tangan, Yung Xiao membentuk segel mantra dan perlahan mengendalikan api surgawi Phoenix. Meskipun apinya dalam bentuk mungil, ia tetap merasakan tekanan besar. Setelah 1 jam penuh, salah satu sudut alas patung akhirnya berhasil dipotong. Sebuah pecahan segitiga seukuran setengah kepalan tangan melayang keluar. Anehnya, pecahan itu tampak memiliki roh, berputar-putar mengelilingi Gunung Inci, seolah ingin menerobos udara dan terbang menjauh. Yung Xiao terkejut. Ia sudah sering melihat material langka dengan kecerdasan sendiri, tetapi belum pernah menemukan yang mampu terbang begitu dipotong. Tanpa berpikir panjang, ia membalik telapak tangannya dan menampar udara. Sekejap, sepotong kecil bumi bernapas muncul, menekan emas surgawi yang bersinar itu. Benda tersebut langsung tertahan di tempat, tak mampu bergerak lagi. Yung Xiao mengubah gerakan mantranya. Perlahan, 3 karakter berbentuk kecebong muncul dari telapak tangannya, lalu menekan sepotong kecil emas Kaishan Kue. Sesaat kemudian, api berkobar, membentuk penjara yang menjebak logam itu di dalamnya. Panasnya mulai membakar dengan intens. Di sisi lain, Yuan Gaohan diam-diam terkejut. Jika bukan karena api suci Phoenix, ia mungkin akan membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan semalam suntuk, untuk meleburkan logam sekeras itu. Gu Feiyang, bagaimana hasilnya? Tanyanya cemas. Tidak masalah, jawab Yung Xiao dengan suara dalam. Bagaimana denganmu? Bisakah engkau menggabungkannya sekarang? Aku hanya menunggumu. Yuan Gaohan tersenyum tipis. Baiklah. Yung Xiao segera mengerahkan energi dari dantiannya. Dalam sekejap, api Phoenix di udara berkobar lebih ganas. Potongan kecil logam langit itu akhirnya meleleh sepenuhnya, lalu jatuh ke dalam kuali ungu di bawah kendali kekuatan jiwanya. Begitu logam itu masuk, api di sekitar kuali mendadak meredup, seolah takut pada api Phoenix yang mengelilingi emas Kaishan Kue. Seluruh kuali berdengung, seakan bergetar karena energi yang dilepaskan. Ekspresi Yuan Gaohan berubah serius. Ia segera membentuk karakter emas, berbentuk kecebong di telapak tangannya. Karakter yang sama yang digunakan Mo Huayuan dalam pertandingan sebelumnya. Dengan satu tamparan ke kuali, cahaya ungu meledak, dan getaran yang mengguncang kuali perlahan meredah. Tanpa membuang waktu, ia terus membentuk segel tangan dengan cepat. Tubuhnya berputar mengelilingi kuali. Satu persatu, ia menampar segel ke dalam kuali, menyebabkan awan ungu mengelilingi seluruh puncak gunung. Pemandangan aneh mulai terbentuk di langit. 3 sosok wanita telanjang muncul, seolah melayang di udara,
mengangkat kuali ungu emas yang terus berputar di antara mereka. Boom! Tiba-tiba, seluruh puncak gunung bergetar hebat. Semua suara seakan terhenti. Citra para dewi perlahan menghilang bersama dengan kabut ungu yang menyelimuti puncak. Kuali ungu kini bersinar dengan cahaya seperti permata, berkilauan di tengah ketenangan yang baru tercipta. Yuan Gaohan berdiri dengan napas memburu, keringat membasahi wajahnya. Matanya terpaku pada kuali, seolah menunggu sesuatu. Yung Xiao melangkah maju dan bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Yuan Gaohan menatap kuali dengan ekspresi aneh. "Aku tidak tahu." Ia mengangkat tangannya dan menampar permukaan kuali. Seketika, cahaya 5 warna menyembur keluar, menembus langit. Tutup kuali berputar sebelum terbuka, melepaskan fluktuasi energi senjata yang sangat kuat. Meskipun kekuatannya tidak mencapai puncak peringkat ke-8, aura yang terpancar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.